warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada penonton setia YouTube Ma'had 1 di program andalan kita yaitu Mantul Podcast. Mantul Podcast, mantul banget loh. Oke, Mantul Podcast ini cocok untuk menemani waktu liburan teman-teman nih, dengan mendengarkan ngobrol seru kita bareng bintang tamu yang sangat spektakuler. Sudah ada di samping saya yaitu Uhti Nadia Sofiatul Muna. Assalamualaikum Uhti Muna. Waalaikumsalam Uhti. Alhamdulillah. Bagaimana Niti kabarnya Ti? Alhamdulillah Baik ya Ti. Alhamdulillah. Sudah liburan kemana nih Ti BTW? Sudah lama ya Niti waktu liburannya? Yang pasti keliling dunia. Keliling dunia, mungkin ke Pulau Kapuk ya Ti. Jadi Uhti Muna ini siapa sih? Kok bisa diundang di Mantul Podcast gitu? Mungkin sobat Mantul Podcast di rumah masih pada belum kenal ya dengan Uhti Muna. Jadi Uhti Muna adalah seorang hafidzah, alumni dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Islami Karangrejo Tulungagung. Beliau juga menjadi mahasiswa UIN 1 Tulungagung, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 6 ya Ti sudah? Iya, OTW ya Ti. Dan beliau juga musyrifah Ma'had Al-Jami'ah dari tahun 2023. Lalu beliau juga menjadi pengurus media Pondok Jawa Timur Regional Tulungagung Trenggalek. Dan yang masih paling hangat nih, beliau juga sebagai runner up 2 Duta Santri UIN 1 Tulungagung tahun 2024. Masya Allah, sangat luar biasa sekali bintang tamu kita pada kali ini. Jadi pada episode kali ini kita mengangkat tema yaitu mahasiswa inspiratif, perjalanan menuju versi terbaik diri. Sangat cocok dengan bintang tamu kita pada kali ini. Langsung saja kita ngobrol seru ya Ti. Oke Ti, Ana mau tanya nih Ti. Dari mulai kapan nih Uti mondok di Karangrejo Tulungagung? Awal mondok itu setelah lulus SD. Berarti SMP ya Ti? Ya benar banget, masuk SMP, masuk pondok juga. Benar juga. Dan mulai menghafal berarti juga langsung atau ada jarak Ti? Kalau mulai menghafal itu lebih tepatnya kelas 6. Tapi saat kelas 6 itu cuma juz 30 aja. Terus saat mondok kan udah masuk juz 29, itu dilanjutkan di juz 29 gitu. Jadi hafalannya dari belakang dulu. Iya, dari belakang 3 juz dulu sampai juz 28 baru anak ke depan juz 1 gitu. Oh gitu. Itu memang dari pondoknya sana gitu prosedurnya seperti itu atau terserah sih? Iya, kalau di pondok anak dulu itu awal-awal gitu sama ustadznya diurus gitu, yang belakang 3 juz lalu pindah ke juz depan gitu. Karena kata guru beliau di surat Al-Mujadalah kan di awal surat awal juz 28 itu Al-Mujadalah ya, itu adalah surat pertengahan yang ada di Al-Qur'an. Oh, seperti itu teman-teman. Oke, berarti selesai menghafalnya kapan itu? Kelas berapa nih kalau selesai menghafal? Kalau selesai menghafal itu di kelas 2 SMA, 2 SMA pertengahan 2 SMA. Berarti hanya sekitar 5 tahun Ti. Iya, Proses 4 tahun menghafalnya. setengah. 4 tahun setengah, Masya Allah. Hanya 4 tahun setengah teman-teman. Sudah bisa menyelesaikan 30 juz, Masya Allah. Semoga kita bisa meniru Uhti Muna. Amin. Oke, tadi Uhti menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, benar ya Ti? Benar sekali. Oke Ti, mungkin habis dari pondok, dari basic yang menghafal Al-Quran, terus ambil kuliahnya kenapa kok tidak IAT gitu atau apa, kok mengambilnya kok KPI Ti? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Jadi gini, di pondok itu kebetulan saya diutus untuk pegang medianya gitu. Terus pas kuliah itu kok belum srek kalau jurusannya itu nyambung sama Al-Quran, pengennya beda gitu. Terus pas lihat-lihat prodi di UIN 1 kok ada prodi komunikasi penyiaran Islam, nggak tahu juga kalau sebenarnya itu di dalamnya juga kayak mengelola media. Pola itu
taunya ya Ti kayak lihat jadi judulnya komunikasi penyiaran Islam, oh berarti kayak dakwah, oh berarti kayak presenter gitu. Tapi ternyata pas masuk itu nggak cuma dakwah presenter aja, tapi juga mengelola media, buat film, buat konten fotografi gitu. Jadi kayak nyambung sama apa yang pernah di pondok. Oh gitu, jadi sudah punya bakat ya Ti untuk media seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Utimuna tadi juga menjadi pengurus media Pondok Jawa Timur Regional Tulungagung Trenggalek. Mungkin teman-teman di sana tuh bingung, bisa disingkat dengan MPJ ya Ti? Iya benar. Nah itu mungkin teman-teman itu apa sih MPJ itu? Mungkin Utimuna bisa menjelaskan sedikit ke teman-teman gitu. Penasaran ya Ti? Penasaran MPJ. banget dong. MPJ itu media Pondok Jawa Timur. Jadi itu adalah komunitas yang menaungi seluruh media pondok pesantren se-Jawa Timur gitu. Nah, karena saya kan sebelum jadi musyrifah pas mahasantri dulu, kan saya masih sampai sekarang sih saya masih tergabung di medianya pondok yang dulu Pondok Al-Ikhlas. Nah, saya ikut media itu atas nama pondok tersebut, Pondok Al-Ikhlas Al-Islami. Gitu teman-teman. Jadi di samping Utimuna juga menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, menjadi musyrifah juga dari tahun 2023 dan juga masih menjadi pengurus dari media Pondok Jawa Timur. Masya Allah, sangat padat sekali sepertinya ini jadwalnya Utimuna ini. Oke, selanjutnya Utimuna ini juga menjadi bagian dari paguyuban Duta Santri UIN 1 Tulungagung ya Ti. Mungkin bisa diceritakan Ti ke teman-teman alasan kenapa kok ikut daftar, mungkin ada sesuatu yang menjadi alasan gitu. Kalau awal mula ya Ti, awal mula ikut Duta Santri ini karena awalnya saya nggak kepikiran sama sekali sih Ti. Pertama saya lihat pamfletnya, oh ternyata Duta Santri buka pendaftaran gitu. Terus habis itu saya juga nggak seberapa ngeh juga sih. Terus habis itu saya itu ada matkul public speaking di kampus. Terus habis itu sama dosen saya direkomendasikan untuk kenapa nggak ikut Duta Santri aja, kamu kan juga musyrifah di Ma'had, jadi kayak nyambung gitu loh Ti. Kan Ma'had Win 1, terus juga Duta Santri Win 1. Kan kalau Ma'had itu kan pesantren ya, jadi kayak nyambung sama santri gitu. Terus sama beliau diutus untuk ikut gitu. Selain itu setelah setelah direkomendasikan oleh beliau, saya langsung matur ke ibu saya. Terus gimana Bu, aku lo ikut ini gitu. Ibu sebenarnya nggak ngeh juga sih Ti. Apa Duta Santri itu apa? Kok santri terus duta? Terus habis itu ibu ya kalau yang terbaik baik untuk sampean, baik untuk semuanya, kenapa nggak dicoba gitu. Akhirnya dicoba daftar, lolos, terus habis itu grand final dapat runner up. Masya Allah, seperti itu. Jadi doa ibu teman-teman, jadi sangat patut ditiru. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu itu harus minta doa restu ya dari ibu banget, karena itu menjadi jalan untuk kita. Masya Allah. Karena itu Ti, saya itu kalau ikut suatu event atau saya tampil kayak gini atau tampil di depan panggung itu detiknya itu dari dulu nggak karuan, sampai ibu saya itu nggak percaya kalau saya tampil di depan panggung kayak di seluruh mahasantri ada 400 mahasantri itu, ibu nggak percaya. Tapi pas saya pertama kali jadi moderator kalau nggak salah, itu saya matur dulu ke ibu, minta doa dulu, minta restu dulu. Habis itu benar-benar detiknya itu cuma 2 menit di awal aja, terus setelah itu sampai selesai nggak detik sama sekali. Sudah enjoy ya Ti, Benar-benar berkat doa ibu ya Ti. Iya, Sangat manjur teman-teman, doa ibu tuh memang sangat luar biasa. Oke teman-teman, ada satu yang tertinggal ini. Mungkin Utimuna bisa menceritakan alasan kenapa mau menjadi musyrifah, atau awal cerita kenapa kok bisa daftar dan lain sebagainya. Silakan. Jadi awal mula di Ma'had ini kan mahasantri ya Ti. Iya. Lalu sebelum saya mahasantri kan saya juga di pondok. Jadi kan saya jadi mahasantri ini karena beasiswa KIP. Terus kan wajib jadi mahasantri. Setelah mahasantri kok kenapa lanjut musyrifah, gak kembali di pondok aja gitu kan.
Salah satunya itu karena kembali lagi diutus sama ibu yang utus untuk lanjut aja daftar jadi pengurus gitu kan. Terus habis itu ya udah daftar musyrifah. Terus karena apa ya, saya merasa kayak kurang, nggak mungkin nih lolos musyrifah, sedangkan musyrifah itu kan harus pintar bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, pastinya juga harus hafal Al-Quran. Terus selain itu kan tesnya masih banyak lagi kan tesnya, nggak cuma itu aja. Nah, saya itu kayak merasa insecure sama yang daftar-daftar. Kan juga banyak teman-teman mahasiswa dulu yang daftar ya, yang dia aktif, dia pintar, dia sering ikut lomba. Tapi saya tuh sudah berusaha menghilangkan keinsecurean itu, tapi ya namanya manusia. Terus habis itu H-1 sebelum pengumuman itu kan perpulangan. Saya sudah pulang, itu sudah membawa semuanya, barang-barang semua sudah saya bawa pulang, karena ya itu saya nggak yakin bakal lolos dari musyrifah. Terus malamnya itu tengah malam nggak sih ya pengumumannya? Itu tengah malam, malam banget ya, sudah tidur. Lalu besoknya jam 3 atau jam 4 pagi saya baru bangun. Loh, lihat pengumuman kan, lihat info, loh kok lolos. Habis itu sudah intinya itu lolos. Terus habis itu langsung ada tanggal untuk kembali ke Ma'had gitu. Ya itu karena awalnya diutus ibu, terus ya udah derek apa maunya ibu. Masya Allah, seperti itu. Sangat luar biasa. Oke, jadi Utimuna ini di Ma'had ini menjadi apa ti? Bagiannya apa ti? Di Ma'had ini dari awal masuk ya 2023 sampai sekarang itu tetap di bagian staf IT dan humas. Jadi kayak nyambung sama apa yang dulu di pondok. Kan staf IT dan humas di Ma'had ini melingkupi media sosial. Selain itu seluruh dokumentasi kegiatan itu juga semuanya kan di backup sama staf IT dan humas. Jadi kayak nyambung gitu, dari pondok, dari prodi, dari Ma'had, semua itu kayak nyambung jadi satu. Jadi sangat padat sekali ya Ti mungkin jadwalnya. Oke nih Ti, mau tanya lagi nih. Mungkin setelah kita mendengarkan cerita dari Utimuna tadi yang harus gimana jadi mahasiswa, jadi musyrifah, belum lagi pengurus MPJ, dan sekarang jadi duta santri juga. Dan itu mungkin Mas banyak apa ya Ti, banyak yang harus dikerjakan gitu. Mungkin ada salah satu motivasi dari Uti yang Uti bisa sampai bertahan sampai sekarang gitu, bisa diceritakan kepada teman-teman. Motivasi ya, motivasi karena mengikuti seluruh kegiatan ini. Motivasi yang pertama jelasnya orang tua sih, orang tua dan keluarga itu pasti menjadi motivasi yang utama. Selain itu karena gini deh, kalau anak pribadi ya, mungkin juga buat motivasi teman-teman juga. Motivasinya itu karena gini, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa, mumpung kita masih kuat untuk menjalani kegiatan-kegiatan ini, kenapa nggak dilakukan? Kalau nunggu mood, ya kapan moodnya? Kalau nunggu ada yang nyuruh, siapa yang mau nyuruh kalau nggak diri kita sendiri gitu sih. Jadi mumpung masih muda gitu teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ikuti aja semua lomba-lomba, ikuti semua event, ikuti semua kegiatan, tapi kita juga harus tahu kemampuan kita, batasan kita. Jangan nanti ikut semuanya tapi nggak ada yang dikerjain gitu. Jadi harus boleh ikut banyak event, boleh ikut banyak kegiatan, tapi harus bisa membagi waktu, harus bisa membagi kalau ada job desk tuh ya setepat waktu mungkin gitu. Disiplin lah ya. Disiplin. Jadi itu pentingnya untuk tidak menyanyiakan kesempatan juga gitu ya. Benar. Lanjut, mungkin dari sekian banyak kegiatan Uti punya tips nih untuk memanajemen waktu, karena mungkin pastinya ini banyak deadline yang berdekatan dan dempet-dempet dan seperti itulah. Nah, mungkin Uti punya tips buat memanajemen waktu ala Utimuna gitu. Tips manajemen waktu ya.
Kalau saya pribadi itu buat to-do list sih, Ti. Kita harus membuat list apa yang mau kita kerjakan. Terus list tersebut, misal di Musyrifah, di staff IT, saya harus buat feed IG, saya harus ngupload di TikTok, saya harus ngupload berita acara di website Ma'had. Terus di kampus, misal ada pembuatan film dokumenter di tanggal ini deadline-nya. Pokoknya itu kita harus membuat setiap job desk itu harus beserta timeline-nya. Kalau anak pribadi, semisal deadline membuat feed IG itu 15 Januari semisal. Tapi yang anak tulis gak 15 Januari, 13 Januari atau 14 Januari. Nanti semisal mau diupload sebelumnya kan juga gak apa-apa. Kalau diupload pun tepat waktu di tanggal 15 Januari pun gak apa-apa. Jadi tipsnya itu membuat to-do list. Dan jangan mepet-mepet. Kalau kita bisa mengerjakan sekarang, kenapa kita mengerjakannya nanti gitu. Karena nanti kalau semakin diundur-undur, pasti nanti ketabrak-tabrak sama yang lain gitu. Oke, betul banget. Jadi buat tulis dulu Ya, dan benar. jangan sampai kelewat batas. Misalkan hari ini deadline ya harus segera dikerjakan. Ya, Jangan sama sampai isi. SKS sistem kebut semalam. Iya, benar itu banget. saya sih, Ti. Karena kan banyak ya, Ti, kayak kita harus murojaah, Betul. kita harus murojaah, kita harus deres ya kan. Terus kita harus mengerjakan editan ini, kita harus mengerjakan editan itu, kita harus ngeprint ini, kita harus ngeprint itu gitu. Itu teman-teman tipsnya. Jadi jangan bagi para penghafal Al-Quran, jangan lupa pati murojaahnya. Karena itu ya salah satu kuncinya orang hafidah, betul Ti. Bener banget. Oke, lanjut nih Ti, Ana mau tanya lagi. Dari berbagai sudah yang perlu kita jalani perjalanan dari kelas 6 SD ya, Ti, dari awal mondok hingga sekarang mungkin mesti ada kesulitan. Misalkan perjalanan tidak selalu mulus, ada tanjakannya, ada jalannya makadam. Mungkin Lutfi bisa menceritakan sedikit kisah pengalaman yang mungkin agak buruk ya, tapi bisa menjadi sampai sekarang gitu, akhirnya berhasil gitu, Ti. Mungkin bukan agak buruk ya, Ti. Kalau di bidang kayak tadi yang saya maksud, moderator tadi. Sebenarnya sebelum jadi moderator itu, saya tuh pernah di pondok itu sering diutus jadi MC. Nah, setiap jadi MC saya selalu deg-deg, selalu nervous gitu loh. Saya itu selalu berpikiran kalau semua orang itu pasti menatap saya, padahal ya tidak semuanya gitu loh. Setelah melewati berbagai kegiatan, ya nggak seperti itu. Terus habis itu saya itu selalu menanamkan diri untuk kalau kamu belum bisa, coba dicoba terus, pasti bisa. Jadi jangan cuma satu kali nyoba terus gagal, terus aku nggak bisa nih di bidang ini gitu. Belum tentu, itu bisa aja salah satu langkah, karena menuju kesuksesan itu kita harus melewati berbagai kegagalan dulu. Kita harus menghabiskan kuota gagal itu untuk masuk ke kuota sukses-sukses itu. Masya Allah, ya, jadi jangan takut mencoba ya, Ti. Iya, benar banget. Jangan takut mencoba. Ada lagi, kalau ini bukan kegagalan sih, kalau di menghafal Al-Quran tadi, 4 tahun itu lama atau pendek? Ya lama sih, tapi termasuk setengah lah. tengah-tengah lah. Iya, tengah-tengah. Dulu itu setahun pertama di kelas 1 SMP, itu saya bisa hafal 11 juz. Lalu di tahun kedua saya cuma hafal 2 juz. Pasti kayak bertanya-tanya gitu loh, kok bedanya jauh sekali 11 juz. Terus tahun kedua kok cuma 2 juz aja. Itu yang saya rasakan karena saya dulu kalau nggak ada kata-kata motivasi dari guru saya sendiri, saya tuh nggak mau. Jeleknya itu sih, dulu pas kelas 1 SMP itu ustadzah itu selalu saya setoran hafalan 1 halaman gitu ya, Ti. Terus beliau itu selalu matur,
ini halaman selanjutnya, ini yang halaman ini sudah lancar di selanjutnya, ini harus hafal di jam ini gitu. Saya semangat nih kalau digituin ya, kalau ada kalimat motivasi gitu. Nah di tahun selanjutnya guru saya itu yang nyimak ganti dan tidak ada kata-kata motivasi tersebut. Jadi saya ngerasa kayak nggak seru gitu loh. Tapi di apa ya, di tahun ketiga, kan itu kan kelas 3 SMP ya, jadi kan masa-masa ujian itu banyak liburnya, setelah ujian itu banyak liburnya. Nah itu guru saya itu ganti lagi, yang nyimak itu ganti lagi, dan beliau itu sangat-sangat memotivasi gitu. Jadi semisal saya setoran 1 halaman, terus beliau, nah ini sudah lancar, ganti selanjutnya, pokok hari ini harus hafal sebanyak-banyaknya. Karena kan kalau libur gitu ada percepatan hafalan. Sampai 1 hari itu pernah setoran 8 atau 10 halaman. Masya Allah. 1 hari teman-teman 8 halaman. Karena kata-kata motivasi gitu. Kalau saya dapat kata-kata motivasi itu saya selalu semangat karena oh berarti Ustazah ini percaya sama saya kalau saya itu bisa. Ternyata motivasi itu membawa dampak yang sangat besar ya, sangat-sangat besar. Oke, karena Uti Buna menjalani proses dengan banyak motivasi, mungkin sekarang Uti Buna bisa memberikan nih motivasi kepada para teman-teman di luar sana untuk ya terus mengembangkan diri gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin dari cerita awal sampai akhir itu penuh dengan kata-kata motivasi ya. Yang utama itu kalau kita melakukan kayak yang awal tadi, kalau kita melakukan berbagai event atau lomba atau hal yang menurut kita baru, kita harus mencoba hal itu jangan lupa minta doa orang tua atau keluarga terdekat, teman dekat, sahabat itu juga perlu sih. Karena misal kita minta doa orang tua, pasti orang tua nanti juga akan memberikan kata-kata motivasi, kita akan semangat. Semakin banyak kita meminta doa, semakin kita percaya diri gitu. Jadi kayak kita itu merasa oh ternyata banyak loh yang percaya sama kita kalau kita bisa. Padahal kita diri sendiri pun ngerasa nggak bisa nih, aku nggak bisa nih public speaking, aku nggak bisa nih ikut kegiatan ini, aku nggak bisa nih kegiatan itu, takut ngelendor atau gimana. Tapi kalau kita semakin banyak meminta doa, kita akan percaya kalau oh ternyata aku tuh bisa ya, terus kita lakuin itu bisa kan, jadi kayak selega itu gitu loh dengan semuanya. Tapi kalau semisal pun kita gagal, jangan merasa aku nggak bisa nih, jangan, karena itu adalah seperti tadi langkah awal. Setiap orang itu pasti mempunyai kuota kegagalan masing-masing. Nah kita harus menghabiskan kuota kegagalan itu untuk menuju kuota kesuksesan itu. Gitu teman-teman. Jadi inti dari motivasi Timona tadi, jangan takut mencoba hal baru, jangan pantang menyerah, dan jangan lupa minta doa restu. Benar banget. Oke, baik, itu tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga atas apa yang sudah disampaikan Timona tadi membawa berkah dan juga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Saya selaku moderator pada episode kali ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Finiti terakhir, bolehkah Ana minta jargon dulu? Boleh. Oke. Mulai ya, Ti. Mantul podcast, mantul banget loh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.